Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama hendak bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap diri kami. Dan kami saat ini akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah boleh menolong setiap diri kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada setiap diri kami. Terpuja namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema gembala yang baik yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 19. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Yesus memberikan perbedaan antara gembala dengan seorang upahan. Seorang buruh upahan melakukan pekerjaannya dengan menjaga domba. Dia bekerja untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan uang. Apabila ada serigala yang mengancam nyawanya, maka orang buruh upahan ini pun memilih untuk melarikan diri. Berbeda dengan sang gembala yang memiliki domba-domba itu. Apabila ada serigala, maka sang gembala memberanikan diri untuk mengusir serigala. Meskipun mungkin konsekuensinya sang gembala itu terluka, bahkan kehilangan nyawa. Bapak Ibu, seperti itulah Yesus sebagai gembala umat. Dia datang ke dalam dunia ini bukan semata-mata melakukan pekerjaan seperti orang upahan yang tadi saya jelaskan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara, mengapa Yesus rela menyerahkan nyawanya? Alasan sederhananya, karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, tidak ada kasih di dalam dunia ini yang lebih besar dari kasih Kristus kepada kita. Yesus rela melakukan itu karena dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya, yaitu umat Allah termasuk kita, mengenal sang gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian teks ini? Saudara, sama seperti domba yang mengenal suara gembala, kita sebagai seorang Kristen perlu mendengar suara gembala yang sejati dan mengikuti setiap arahan dari gembala tersebut. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada banyak sekali suara-suara pengajaran palsu. Mereka berusaha untuk meyakinkan kita agar kita tidak lagi mendengar suara Allah. Misalkan saja, pengajaran palsu mengatakan Yesus bukanlah Allah. Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus hanyalah kisah dongeng. Yesus tidak bangkit dari kematian. Yesus itu salah satu dari Allah-Allah lain. Dan masih banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatakan demikian. Saudara, kita perlu waspada terhadap suara pengajaran yang kita dengar. Suara pengajaran yang benar itu hanya berlandaskan pada firman Tuhan. Dan suara pengajaran yang benar akan membawa iman kita semakin kuat dan kokoh. Apabila kita semakin menyelami kedalaman firman Tuhan dari waktu ke waktu, maka kita semakin mengenal suara gembala kita yang baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang memberikan tuntunan dan arahan hidup yang benar. Kami sadar di dalam kehidupan kami ada banyak pengajaran-pengajaran palsu. Mereka sepertinya gembala-gembala, tetapi mereka menyesatkan setiap orang-orang yang mengikutinya. Oh Tuhan, kami memohon kiranya hati kami hanya terpaut kepada Engkau. Kami mengikuti Engkau sebagai gembala yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.